Shalom semua, shalom. Pasti empuk ya hari ini, karena bangkunya beda ya. Bangkunya pasti membuat Anda nyaman tentunya ya, terutama yang seperti saya agak sedikit melebar ke kiri dan ke kanan gitu ya, pasti enak duduknya. Seperti tadi Pastor Billy katakan, hari ini hari spesial karena yang berbicara benar-benar para wanita. Karena enggak setiap tahun saudara, tanggal 22 Desember pas hari ibu, pas hari minggu. Enggak setiap tahun. Makanya ini privilege bagi kami semua. Ya para istri pastoral yang ada ya. Ada yang pertama kali, ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali, ada yang keberapa kali gitu ya. Ada yang pertama kali deg-degan tapi pasti mantap pastinya gitu ya. Itulah anugerah Tuhan. Nah sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau tadi kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui pujian yang kami naikkan. Biar hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar kami bisa menangkap isi hati-Mu, apa yang harus kami lakukan, apa yang kami harus respon ya Bapa. Supaya kami menangkan hati-Mu terus menerus. Urapi Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Saya juga tadi mau menyambut yang baru pertama kali hadir ya di tempat ini, ada di sini juga yang dari Manado. Apa kabar, bagaimana? Ya, saya udah mulai bisa loh bahasa Manado, lumayan karena baru pulang minggu lalu ya, gitu. Hari ini kalau tadi sudah diperkenalkan, saya Lia Cokro ya, bagi yang pertama kali hadir, saya adalah istri gembala di tempat ini ya. Tapi jangan takut sama saya, karena pastinya saya orangnya paling suka untuk berkomunitas, suka bersapa-sapa gitu ya. Nah, hari ini saya mau berbicara kalau hari ini tadi dibilang bahwa hari ibu, tapi juga selama bulan ini, mulai dari awal bulan, Pastor Andi berbicara mengenai palungan. Ya, mengenai Natal, palungan. Tentunya kalau kita berbicara tentang Natal, kita berbicara soal palungan, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya Ibu Maria. Ya, seorang ibu yang melahirkan bayi Yesus. Ya, kalau kita tahu bahwa Maria adalah Tuhan berikan kasih karunia untuk melahirkan bayi Yesus. Pastor Andi bilang bahwa ada kesederhanaan waktu kita berbicara mengenai palungan ya, yang dihadapi masalah waktu Maria pada waktu itu, karena saat itu Maria masih belasan tahun belum menikah, tiba-tiba hamil. Mungkin kalau zaman ini ya, kalau zaman ini tiba-tiba ada seseorang yang hamil ya, belum menikah gitu ya, pasti udah dibully abis-abisan, bahkan viral ke seluruh dunia ya, apa ya. Bahkan di grup WA emak-emak tuh ya, mungkin bisa dibilang, itu si Maria ya, Maria masa belum punya suami, belum kawin, tapi dia udah hamil loh, gimana tuh? Maria yang mana ya? Nanti orang nanya, itu si Maria, Maria Magdalena. Oh bukan, Maria Mercedes. Taunya pasti di zaman saya yang tahu Maria Mercedes ya, atau Maria mana? Ya mungkin zaman sekarang begitu. Ya, tapi kita akan melihat bagaimana Maria bisa sampai melahirkan bayi Yesus. Ya, kalau dipikir ya, dari sejak kandungan Yesus nih ya, dari sejak kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai mati di kayu salib, kemudian dia bangkit lagi, itu semua nggak akan masuk akal manusia. Ya apa ya? Ya, nggak akan masuk sampai akal manusia kita. Ya dari mulai dia lahir sampai dia bangkit itu merasa aneh sekali ya. Gitu kok bisa ya sampai Yesus datang ke dunia ini sampai dia bangkit lagi, itu nggak masuk akal. Kita akan baca di Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Makanya tadi saya bilang tidak masuk akal karena dikatakan Maria itu seorang perawan. Ya, dia belum pernah menikah, dia belum pernah berhubungan seks, tapi dia
diberikan oleh kasih karunia Tuhan, dia dibilang bahwa dia akan hamil, saudara. Ya, jadi itu nggak akan masuk akal. Kita baca lagi Lukas 1 ayat 28 sampai 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya. Jadi Maria itu kalau kita baca tadi, seorang perawan, seorang yang belum pernah berhubungan, kenapa dia bisa hamil? Karena Tuhan mengasihi Maria, mengaruniai Maria, karena kasih karunia Tuhan menyertai Maria, maka itu terjadi. Ya, kalau kita berpikir di Lukas 1 ayat selanjutnya lagi 34 sampai 35 kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Di ayat ini menunjukkan, bahkan menunjukkan lebih gak masuk akal lagi. Roh Kudus turun atasmu. Secara akal manusia kok bisa Roh Kudus turun tiba-tiba hamil? Itu aneh banget buat manusia. Ya, buat manusia tuh nggak masuk akal benar-benar. Tapi Tuhan katakan di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kasih karunia Tuhan turun atas kita, bagi Allah tidak akan ada yang mustahil. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin seperti Maria tadi? Bagaimana mungkin aku belum menikah, aku belum kawin, belum apa segala macamnya, belum berhubungan, tapi aku bisa hamil tuh bagaimana mungkin? Karena kasih karunia Tuhan. Tapi yang kedua, ini yang jawabannya di Roma 11 ayat 33. Bahwa alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi saudara, kalau engkau bertanya-tanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kok rasanya gak mungkin Tuhan, gak masuk akal Tuhan, aneh banget Tuhan, jalan-jalanmu kok aneh. Ingat bahwa kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita tidak bisa istilahnya mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena itu saudara percaya, kalau saudara dikasih Tuhan, terima kasih karunia Tuhan, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita mau belajar. Waktu Maria sudah menerima kasih karunia Tuhan, dikatakan Tuhan mengasihi Maria, apa yang terjadi, respon Maria itu seperti apa? Ya, respon dari Maria yang pertama adalah iman dan ketaatan. Respon yang dia miliki iman dan ketaatan di Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini yang pertama dia lakukan dengan iman bahwa Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Padahal mungkin dalam hatinya bertanya-tanya, kok bisa ya Tuhan, kok kenapa bisa aku hamil Tuhan, kok kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan. Tapi respon yang pertama bukan dia menolak, bukan Tuhan enggak deh Tuhan, aku malu dong Tuhan. Apalagi zaman itu ya dia masih remaja loh saudara. Di zaman itu dikata mungkin usia sekitar 15 tahun, mungkin remaja ting-ting kalau di zaman ini ya. Remaja ting-ting terus tiba-tiba hamil gitu. Kalau orang zaman dulu di bangsa Yahudi, orang hamil tanpa menikah itu kalau dibawa ya dia akan dirajam, bahkan dirajam sampai mati. Itu jadi Maria itu sebenarnya punya hak untuk bilang enggak Tuhan, aku nggak mau mati Tuhan, aku nggak mau Tuhan. Tapi yang dia lakukan, aku hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu, walaupun pasti penuh dengan pertanyaan demi pertanyaan. Demikian juga kita dalam kehidupan. Mungkin kita penuh dengan pertanyaan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Kenapa begini ya? Kenapa harus begitu? Demikian juga di tempat ini saudara. Penuh pertanyaan pada waktu dibilang kita harus pindah dari tempat yang lama. Ya, waktu tempat yang lama udah nyaman.
kita bilang, aduh kok kenapa udah nyaman kita harus pindah. Tapi disitulah Tuhan mengajar untuk iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan, itu baru langkah awal, iman dan ketaatan. Ya, yang berikutnya tadi di Lukas 1 ayat 38 itu, bahwa ada kerendahan hati sebagai hamba. Dia katakan sesungguhnya akulah hamba Tuhan. Menyatakan bahwa aku ini seorang hamba. Hamba Tuhan. Bukan hamba dari hamba Tuhan. Beda ya saudara. Hamba Tuhan yaitu the masternya adalah Tuhan. Tapi kalau saya ini hamba dari hamba Tuhan. Berarti kita masih melayani manusia. Tapi waktu respon Maria bilang aku ini hamba Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Ada kerendahan hati yang menyertai dia karena dia sebagai hamba. Ya, di Lukas 2 ayat 19, Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Di Lukas 2 ayat 51 bahkan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya, huruf besar yaitu Maria, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kita lihat bahwa respon Maria adalah orang yang tidak sombong. Ya, amin. Ya, rendah hati. Tidak sombong kenapa? Dia bisa aja dong. Oh, aku menerima kasih karunia Tuhan loh. Aku dipilih loh untuk melahirkan juru selamat loh. Aku dipilih loh, dibilang anak kudus loh. Aku bisa bangga loh, aku bisa pamer ke seluruh dunia mungkin ya. Mungkin kalau zamannya sekarang ada sosmed dia gini, gue dong dipilih dong gitu ya. Lu belum, gue dong dipilih. Tapi enggak, dia menyimpan dalam hatinya. Menyimpan, artinya apa? Ada kerendahan hati di dalam diri Maria. Ya, itu respon daripada Maria. Pertama iman dan ketaatan, kedua ada kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah Maria pastinya penuh Roh Kudus. Amin. Penuh Roh Kudus yaitu di Lukas 1 ayat 40, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ayat ini luar biasa saudara. Ya, dibilang bahwa ketika Elisabet saudaranya mendengar salam, baru salam aja nih Maria bilang, Elisabet apa kabar ya, Elisabet gimana kabarnya. Ternyata anak dalam kandungannya Elisabet itu dikatakan bahwa ada melonjak, ya melonjak dalam rahim. Ya, dalam rahim melonjak dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara di sini para ibu yang pernah ngalamin waktu anak dalam kandungan anaknya melonjak itu ada di sini? Ada? Yang waktu hamil anaknya terus melonjak dalam kandungan? Saya pun mengalami saudara. Waktu pertama kali saya hamil anak pertama, waktu itu kan belum ngerti ya. Gitu ya, saya bilang nih kenapa nih anak nih bentuk badan gue jadi meleot-meleot nih. Gitu, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu ya. Terus saya waktu itu kami masih tergabung dalam satu grup musik ya, simfoni musik waktu itu masih. Waktu itu ada Don Moon untuk konser. Saya lagi hamil 6 bulan saat itu. Dan kita ikut konser. Nah ada satu lagu, setiap kali nyanyi lagu itu anak saya Ines itu pasti gerak dia. Ya melonjak. Dengan sukacitaku kan menari. Dia otomatis tuh, wah gitu ya. Terus saya pikir cuman kebetulan nih itu. Tapi setiap kali mau tidur, ini dedinya iseng nih, papanya iseng. Udah mau tidur enak-enak dia nyanyiin dengan sukacita. Nih anak mulai lagi tung tung gitu ya. Dia bilang udah tidur Nes, tidur gitu ya. Nah itu seperti itu, baru dengar salam Maria aja anaknya melonjak. Karena apa? Karena Maria itu penuh dengan Roh Kudus. Ya, bahkan dikatakan di sini Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Makanya gak heran saudara, kalau gembala senior kita Paniko bilang, jadilah engkau menjadi messenger of the third Pentecost. Ya, messenger yang membawa Roh Kudus, urapan Roh Kudus kemanapun kau pergi. Orang merasakan. Baru engkau ngucapin, hey bro, hey sis. Orang akan merasa beda loh saudara. Ya, ada sukacita, ada kedamaian yang luar biasa karena penuh dengan Roh Kudus.
Ya, jadi di sini bahwa kita perlu waktu kita menerima kasih karunia Tuhan, biar kita dilengkapi dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Di dalam Lukas 1 ayat 44, sebab sesungguhnya ini makin jelas lagi. Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ya, karena itu di sini Bapak Ibu Saudara, apalagi yang sedang hamil, ya jangan jauh-jauh dari gereja, jangan malas untuk beribadah, karena di sini anakmu dilatih loh dari kandungan untuk mereka juga penuh dengan Roh Kudus, mereka juga memuliakan Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, ya mendengarkan firman Tuhan. Karena itu jelas sekali di sini bahwa ketika salammu sampai ke telingaku, baru telinga nih. Anak dalam rahim aja udah melonjak, belum lahir loh, ya. Jadi jangan sepelekan waktu kita memuji Tuhan atau muji Tuhan, semua akan dengar, ya. Di dalam Lukas 1 tadi 44 sudah jelas sekali, dalam gambarnya pun jelas di situ bahwa bagaimana melonjak anak dalam kandungannya Elizabeth, ya. Dan berikutnya adalah setia sampai akhir. Kenapa saya katakan Maria itu responnya setia sampai akhir? Karena waktu dia menerima pesan dari Tuhan bahwa dia akan mengandung, dia terus ikut sampai melahirkan, sampai Tuhan Yesus mati, sampai Tuhan Yesus bangkit. Siapa yang ada waktu Tuhan Yesus disalibkan? Ibunya, yaitu Maria. Ya, waktu Tuhan Yesus bangkitkan, siapa yang ada juga? Maria tentunya, ibunya, ya. Makanya seorang Maria adalah orang yang setia sampai akhir. Itu responnya Maria, Saudara, ya, waktu dia menerima pesan daripada Tuhan, itu respon daripada Maria yang mengatakan, saya ini hamba Tuhan. Tapi kita akan mendengar sisi lain, respon dari yang lain, ya, dari tokoh yang lain yang juga mempunyai dampak yang besar, ya, bagi dunia ini, yaitu Pastor Agista nanti yang akan membagikannya. Mari sambut dong. Shalom semua. Shalom. Shalom. Saya akan meneruskan khotbah dari Pastor Lia malam hari ini. Setelah tokoh Maria, hari ini saya akan bawa satu tokoh yang luar biasa dahsyat, yaitu Sarah. Dan khotbah saya hari ini itu dengan judul Wanita dan Panggilan. Jangan wanita panggilan ya saudara-saudara ya, mohon maaf nih, wanita dan panggilan. Jadi, oke, tarik nafas dulu. Ya, Sarah itu mempunyai suatu panggilan yang super duper dahsyat. Apa itu panggilannya? Menjadi ibu buat bangsa-bangsa. Nah, kita sama-sama baca di Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Kita baca, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah, kepadanya Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Saudara, kelihatannya kan kayak gampang banget ya Abraham punya anak Sarah. Tapi kan saudara semua tahu cerita ini, bagaimana Abraham dan Sarah tuh menantikan seorang anak itu bukan waktu yang sebentar. Itu kalau saudara baca di Kejadian, mulai dari Kejadian 12 itu Tuhan tuh berfirman sama Abraham bahwa dia berjanji akan memberikan keturunan. Sedangkan selama dari yang Tuhan janjikan itu 25 tahun itu keturunannya itu belum ada. Coba saudara kalau jadi Sarah atau Abraham yang menantikan keturunan itu 1-2 tahun aja tuh udah lama. Apalagi nih 25 tahun, sorry. Waktu itu Tuhan bilang sama Abraham waktu itu umurnya 75. Dan ya kenapa itu susah? Karena semua itu ada prosesnya. Jadi sebelum semua itu terjadi, kita semua pasti akan mengalami suatu proses dalam hidup kita. Apapun yang saudara alami pasti ada. Nah, di Kejadian 18 ayat 12, ya kita baca sama-sama yuk.
biar saya nggak gitu tegang ya. Kita baca Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berhaikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Waktu itu Abraham udah umurnya 85 tahun. Waktu Sarah itu tertawa. Dan saudara tahu kita tuh sebagai manusia kadang-kadang kalau sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin tuh pernah nggak sih kayak oh gitu ya, terus kayak kita ketawa gitu loh. Maksudnya sih bukan ngetawain apa-apa ya, cuman kayak apa mungkin gitu itu terjadi buat hidup kita. Kadang-kadang sesuatu yang mata kita lihat itu beda sama cara Tuhan lihat dan janji buat hidup kita. Kalau Tuhan udah janji sama kita, kadang-kadang tuh kita lebih banyak nggak percayanya daripada kita percayanya sama apa yang udah Tuhan mau buat hidup kita. Seperti kayak Sarah, dia ketawa gitu loh. Tapi saya juga ngerenung kalau saya jadi Sarah, bisa jadi saya juga ketawa sih gitu kayak udah tua, suaminya udah tua, saya udah tua gitu. Terus gimana saya mau punya anak lagi gitu kan. Tapi kalau Tuhan udah berjanji sampai satu titik dia itu pakai kekuatan sendiri. Nah ini saya bacain ya di PPT-nya. Sarah meragukan janji Tuhan untuk memberikan seorang anak di usianya yang lanjut. Keraguan ini membuatnya mengambil keputusan yang keliru, memberikan Hagar kepada Abraham agar mereka memiliki keturunan melalui cara manusia. Nah kita tuh sering banget kan ya pakai caranya kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan udah punya cara buat hidup kita tapi menurut kita nih yang terbaik buat hidup kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya Tuhan tuh udah persiapin sesuatu yang lebih lagi dari apa yang kita pikirin gitu. Nah jadi dia pikir dengan cara dia kasih Hagar jadi punya anak, itulah calon keturunannya Abraham. Tapi yang Tuhan mau bukan itu gitu. Karena Tuhan tuh udah banyak ngomong banget sama Abraham dari Kejadian 12 sampai 20 tuh tentang pokoknya aku akan memberikan keturunan, aku akan memberikan keturunan. Jadi benar-benar tuh Tuhan tuh selalu ngomong sama Abraham dan Sarah, tapi akhirnya Sarah punya cara sendiri. Jadi mohon maaf saya sebagai ibu di sini dan hari ini hari ibu, saya mau minta maaf sama anak-anak di sini kalau ibu-ibu mungkin punya caranya sendiri ya sama anak-anak, terus suka marah, suka apa, terus sebagai istri juga bapak-bapak jangan kaget kalau ibu-ibu nih kadang-kadang suka makhluk Tuhan yang paling luar biasa ya. Belum berangkat kerja udah ditanya, nanti pulang jam berapa? Terus belum berangkat loh, kadang-kadang suami saya belum berangkat kamu udah tanya ya gitu. Nanti kalau bapaknya pulang lebih cepat, loh kok kamu udah pulang gitu, salah lagi gitu kan ya. Mohon maaf nih, terus juga buat para semua ya kalau bukan bapak ibu, adik kakak semua. Kalau ada ibu-ibu yang bawa mobil atau motor beloknya ke kanan tapi sana ke kiri, mohon maaf juga. Kami bukan yang nggak tahu sen ke kanan ke kiri, cuman memang itulah ras yang paling terkuat di muka bumi ini. Jadi buat saudara-saudara itu setelah proses itu jadi keraguan tuh bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Jadi manusia tuh pasti ada rasa ragu itu wajar, wajar banget sih, semua pasti ragu. Raguan itu boleh ada. Tapi itu bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Justru saat kita ragu, justru kita harus menambahkan iman kita. Jadi saat kayak semua janji Tuhan tuh kayak nggak pernah ada yang mungkin buat hidup kita. Justru kita harus menambahkan iman kita. Dan mulai awal dari percakapan yang lebih dalam lagi sama Tuhan itu saat semua ragu itu mulai tumbuh dalam hidup kita. Jadi pegang aja janji Tuhan buat kehidupan saudara. Nah yang kedua itu pengalaman menantikan janji Tuhan. Saya cepat aja ya. Karena seperti yang di Kejadian 21 ayat 1, Tuhan berfirman seperti ini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nah Tuhan menggenapi janjinya dengan memberikan Ishak, seorang anak yang jadi pewaris perjanjian Allah dengan Abraham. Janji Tuhan tuh gak pernah gagal saudara. Tapi dia selalu menggenapi pada waktu yang terbaik. Percaya itu waktu yang terbaik dari Tuhan. Dan yang terakhir itu melahirkan. Karena iman
ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Itu di Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Sebelum saya lanjutkan tentang melahirkan, saya mau ada sedikit kesaksian. Jadi saya yakin ini kan udah di tanggal 25 Desember tuh cuman tinggal berapa hari lagi sih saudara? 3 hari lagi ya. Terus tanggal 1 Januari berapa hari lagi ya? 10 hari lagi ya. Nah, jadi sebentar lagi tuh kita akan mengganti tahun di 2025. Memang 2024 saya nggak tahu apa yang semua saudara alami di tempat ini. Banyak pasti suka duka, ada yang masih bergumul tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, jodoh, terus anak, atau pekerjaan atau apapun yang sekarang saudara alamin mungkin belum ada jawaban dari Tuhan. Tapi saya mau kasih kesaksian gini, suatu hari itu saya lagi sama suami saya lagi ada satu tempat terus tiba-tiba ada hujan kayak badai yang besar banget. Langit tuh sampai hitam, anginnya tuh udah yang gerodak geruduk gitu deh. Saya udah di mobil tuh udah ini kok gini banget ya situasinya. Tapi setelah itu saya jalan di mobil, tahu gak saudara apa yang saya lihat? Tahu ya masih bisa udah ada gak ya gambarnya ya? Nah saya lihat pelangi dan pelanginya itu benar-benar sempurna. Gak ada awan yang nutupin, gak ada apa-apa tuh bagus banget sampai saya tuh nangis. Tapi Tuhan ingetin saya cuma satu sih, badai boleh ada di hidup kita. Tapi saudara percaya, suatu saat itu ada pelangi yang janji Tuhan itu buat hidup saudara. Percaya 2025 Tuhan punya janji yang dahsyat buat saudara. Mungkin saat ini belum kelihatan, mata saudara gak bisa lihat. Janji Tuhan tuh udah bertahun-tahun kayak Abraham. Abraham lama loh nunggunya, sampai umur 100 tahun baru punya Ishak. Bayangin sih saudara, itu zaman dulu mungkin saudara anggap ya udahlah itu zaman dulu ya gitu loh. Maksudnya manusia bisa hidup sekian tahun gitu. Enggak sih saudara, kalau kita di situasi yang seperti itu gak gampang. Tapi Tuhan mau ingetin cuma satu, janji itu jangan pernah lupa. 2025 Tuhan janji pasti akan lebih baik. Mungkin buat saudara kayak semua itu gak mungkin. Sakit aku belum sembuh Tuhan. Semua yang aku doakan belum Tuhan jawab. Percaya deh, semua itu yang tadi yang seperti Tuhan bilang wanita dan panggilan. Saudara harus ingat lagi, panggilan saudara itu apa? Tuhan panggil saudara itu sebagai apa? Itu yang saudara harus ingat. Di waktu yang masih 10 hari ini, sebelum tahun baru, 3 hari lagi sebelum Natal, coba renungin apa yang udah saudara buat Tuhan juga itu saudara harus renungin. Jangan hanya kadang kita pikir apa yang Tuhan udah buat kita aja, tapi apa yang udah Tuhan, yang kita buat Tuhan. Itu. Dan terakhir dari semua itu akan melahirkan pengharapan, iman, dan berkat. Ketika semua itu terjadi, kita akan percaya pada Tuhan, melahirkan pengharapan bagi kita sendiri, juga orang sekitar kita. Iman juga dapat membawa orang lain percaya sama Tuhan hidup. Dan berkat janji Tuhan selalu membawa damai sejahtera, sukacita yang berlimpah. Saudara, tindakan iman kita hari ini akan berdampak besar pada generasi mendatang. Jadi kalau semua yang di sini ada yang seorang ibu, saya juga ibu tapi saya juga nggak bekerja. Yang saya cuma bisa lakuin cuma berdoa buat anak dan suami saya gitu. Mungkin saudara-saudara di sini ada yang belum jadi ibu tapi menjadi anak. Doakanlah ibu dan bapak saudara dan semuanya. Belajar untuk menjadi seorang wanita yang menjadi pendukung buat orang lain. Gitu. Lalu yang terakhir ayat penutup dari saya di Efesus 3 ayat 20-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Good job. Next time gak perlu ditemani ya, sendiri langsung. Amin. Amin ya. Tadi kalau kita lihat ya, Maria responnya adalah Tuhan
jadilah sesuai dengan apa yang kau ingini ya, aku hamba Tuhan. Kalau Sarah, kita lihat responnya pertama dia tertawa, seolah-olah nggak percaya, oh aneh nih Tuhan gini. Tapi kita ambil keduanya bahwa kalau Tuhan sudah berjanji pasti tergenapi, amin. Ya, tergenapi pasti. Ya, walaupun ada keraguan, Sarah ada keraguan, tapi tetap toh Tuhan adakan janjinya tergenapi, Ishak itu lahir. Bahkan kitalah keturunan daripada Abraham. Ya, nah tadi kita boleh melihat bagaimana bahwa dari Sarah sebagai ibu bangsa yang besar terjadi, kemudian jadi dari Maria kita lihat dampak dari Maria meresponi Tuhan, yaitu yang pertama karena respon yang baik dari Maria lahirlah juru selamat kita, amin. Ya, yang pertama dia ibu dari juru selamat kita. Bisa aja Maria nolak, bisa aja Maria bilang yang lain aja Tuhan. Tapi kalau kita tahu, kalau kasih karunia Tuhan turun atas kita, janji Tuhan akan digenapi. Ya, itu udah pasti. Yang kedua adalah dia ibu dari juru selamat dunia dan kasih Allah akan dunia ini jadi tergenapi. Karena respon daripada Maria itu. Janjinya kasih Allah yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih begitu besar oleh Tuhan akan dunia ini. Ya, makanya terjadi karena adanya respon Maria. Nah mungkin dari tadi ini para bapak bilang ini kok ngomongnya soal ibu, Maria ya. Saya juga akan menyinggung soal Yusuf loh ya, seorang pria ya. Karena kalau sesuatu besar terjadi kita nggak mungkin seorang diri melakukannya. Ya, Maria nggak mungkin seorang diri melakukan sampai Yesus lahir. Dia butuh yaitu Yusuf, dan Yusuf yang sudah malaikat juga mengunjungi dia, Yusuf bersatu, ada unity. Waktu ada unity antara suami istri, waktu ada unity maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Yusuf sudah membuktikan ya bahwa sebagai suami dia bisa menerima, dia bisa sabar ya, dia bahkan mendampingi, punya iman yang sama bahwa satu saat Maria pasti melahirkan bayi Yesus, dia dampingi. Bahkan yang saya cukup amazed ya saudara, waktu saya baca Yusuf itu tidak berhubungan dengan Maria sampai bayi Yesus lahir. Dahsyat kan, menunggu 9 bulan. Kadang-kadang sorry to say nih suami baru seminggu aja mama ya, kan yang tahu adalah yang udah suami istri ya. Tapi ini 9 bulan menunggu karena apa? Karena Yusuf tahu bahwa ada sesuatu yang besar terjadi yang perlu dijaga dengan kekudusan. Ya. Nah, kemudian juga apalagi yang terjadi yaitu bahwa kalau tadi dibilang bahwa kita perlu orang lain, kita perlu ada unity, yaitu ada komunitas. Komunitas yang paling kecil tentunya keluarga. Ya, komunitas yaitu keluarga. Dari keluarga unity sesuatu yang besar pasti terjadi. Bahkan komunitas dari keluarga menjadi besar di tempat ini ada cool. Karena itu tidak pernah bosan-bosannya ayo join cool. Apalagi tahun depan saudara. Tahun depan dikatakan bahwa di gereja ini mau supaya everyone disciples everyone. Everyone disciples everyone. Hari ini mungkin boleh contohnya everyone disciples everyone. Saya punya nih murid baru saya nih, pasti sudah akan terbang dia tuh ya. Ya karena itu saya percaya bahwa waktu kita tahu everyone disciples everyone sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin saudara. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang para imam musik untuk naik. Jadi saudara, kalau saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan, diberi kasih karunia oleh Tuhan, diberikan engkau yang dikasihi bahwa engkau akan melakukan sesuatu yang dahsyat.
ya, bahwa di tahun mendatang everyone disciples everyone, bahkan Pak Niko bilang tahun mendatang adalah tahun harvest ya, the year of harvest. Itu butuh orang-orang untuk supaya everyone disciples everyone. Makanya tadi di awal saya tulis respon dan dampak. Apa jawabmu? Nah, saat ini engkau yang bisa jawab. Waktu kasih karunia Tuhan turun atasmu, waktu kasih karunia Tuhan memilih engkau untuk menjadi messengernya Tuhan, ya, engkau yang bisa jawab. Apa jawabmu? Apakah jawabanmu seperti Sarah yang tertawa dulu? Apakah jawabmu seperti Maria yang berkata, "Be it unto me according to your words, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me." Sekali lagi katakan, be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your words, oh Lord, be it unto me. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan sekali lagi. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Be it unto me according to your word. Jadilah Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataanmu Tuhan. Oh haleluya. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. According to your word, oh Lord, be it unto me. According to your word, oh Lord, be it unto me. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan malam hari ini untuk kami mempunyai respon yang baik ya Bapa. Seperti Maria katakan, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Biar terjadi sesuai dengan perkataanmu. Setiap apapun yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami, berikan kami iman, ketaatan dan kerendahan hati ya Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus supaya terjadi apa yang Engkau inginkan dalam hati kami. Sehingga jawaban kami adalah Tuhan, jadilah menurut sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Materaikan firman-Mu kami bawa pulang dan kami mau lihat tahun mendatang Tuhan. Everyone, disciples everyone. Tahun tua yang dahsyat akan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.